li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak, ibu-ibu, jemaah muslimat berbahagia. Pertama-tama mengucapkan puji syukur Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahnya dapat kumpul di sini dalam rangka mengikuti sholat isya dan juga sholat sama-sama kita mengikuti sholat tarawih sebagai berjamaah. Kita saat ini walaupun sudah betul lebih kita melaksanakan puasa dan juga kesempatan untuk dapat hadir musola kita ini, semoga apa yang kita lakukan ini dapat kita Allah SWT ibadahnya. Amin. Sebenarnya sebelum ke sholat tarawih biasanya kita sama-sama kutung atau pengantar sholat tarawih yang insyaallah diisi langsung oleh Ustaz Mustafa. Oleh itu kita sama-sama semoga Ustaz sampaikan Ustaz nanti dapat manfaat di semuanya. Oleh karena itu pada Ustaz waktu depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina qarifan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadratul mukarramin, kita hormati Bapak RT dan segenap pengurus RT, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini kita sekalian dapat berhimpun dan berkumpul bersama kalinya melaksanakan salat tarawih dan witir dan ibadah-ibadah malam yang lainnya. Mudah-mudahan berhimpun dan berkumpulnya kita bersama pada kesempatan malam hari ini di tempat yang agung dan mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu asbab kita kembali dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung dan mulia di hari kiamat nanti, yakni surganya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang semoga dengan selalu kita berselawat kepada beliau kita dapat meraih kemuliaan dunia dan kemuliaan di akhirat, dapat meraih al-wusul ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah, yang dapat meraih syafaatnya Rasulullah, bisa berhimpun berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini malam kelima daripada malam Ramadan yang kita lalui, dan insya Allah besok pun juga puasa yang kelima. Masih puasa Bapak Ibu? Wah, hebat sekali ini ya. Masih pada pas puasa ya Pak ya. Masih pada puasa Pak. Jamaah Nurul Akbar ini luar biasa. Orang udah pada buka masih puasa. Sakti-sakti semua emang ya. Walaupun orangnya sedikit tapi sakti-sakti, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan-bulan yang agung, ini bulan-bulan yang penuh keberkahan, ini bulan-bulan yang sangat mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan sampai kita termasuk orang yang menyia-nyiakannya ataupun orang yang mengabaikan bulan yang agung, bulan yang mulia ini.
Karena setiap sesuatu yang berjumpa dengan sesuatu yang mulia itu ada dua keadaan, Bapak Ibu. Ya. Orang yang berjumpa dengan sesuatu yang mulia itu ada dua keadaan. Seperti halnya para nabi terdahulu, manusia-manusia mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang beriman kepada Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka, maka hidupnya akan mulia di akhirat nanti. Akan selamat dunia dan akhiratnya, akan mulia di hari kiamat nanti. Maka juga demikian, ini bulan-bulan yang agung, ini bulan-bulan yang mulia. Orang yang berjumpa dengan Ramadan juga ada dua keadaan. Terkadang berjumpa dengan Ramadan dia semakin menjadi hamba yang mulia karena semakin dekat kepada Tuhannya, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul semua semangat dalam beribadah kepada Allah. Karena dia tahu setiap amal ibadah fardu yang dia kerjakan, Allah beri pahala ibadah wajib. Setiap amal-amal ibadah sunnah yang dia kerjakan, Allah beri pahala yang berlipat-lipat ganda. Jadi memang dia tahu ya keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dia perbanyak amal-amal ibadah sunnahnya. Jadi yang boleh diperbanyak itu Pak adalah amal ibadah sunnah. Kalau fardu tidak boleh diperbanyak. Ya, mentang-mentang bulan Ramadan maghrib 5 rakaat. Bisa-bisanya kan. Tidak boleh mentang-mentang Ramadan. Ya, kalau yang fardu nggak boleh ditambah-tambah, diperbanyak nggak boleh. Ya, kalau subuh 2 rakaat ya 2 rakaat. Tapi yang sunnah diperbanyak itu baik. Baca Quran, biasanya tidak pernah di bulan Ramadan baca Quran. Atau di luar Ramadan dia baca Quran selembar. Di luar Ramadan 2 lembar, 3 lembar, sampai 5 lembar dia sanggup. Ini luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita termasuk orang yang celaka karena mengabaikannya. Karena salah satu daripada doanya Sayyidul Malaikah, ya, penghulunya seluruh malaikat-malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, yang minta diamini oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, celakalah wahai Muhammad orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengabaikan bulan Ramadan ataupun menyia-nyiakannya. Padahal di dalam bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa besar. Di samping pahala yang besar, semua amal-amal ibadah kita punya potensi menghapus seluruh dosa-dosa kita. Ini keuntungan kita umat Nabi Muhammad. Coba dengan puasa Ramadan, apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan berpuasa, di samping pahala yang besar, ya, kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang terdahulu. Karena Rasulullah sudah mengatakan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Coba Allah berpuasa menjalankan perintah Allah, berpuasa di bulan Ramadan, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Ini kok ada orang yang beriman dan mengaku beriman kepada Allah wa Rasulihi, tetapi berjumpa dengan Ramadan tak dapat ampunan Allah. Ini celakanya manusia. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka karena mengabaikannya. Padahal apa Ramadan dengan kita menjalankan ibadah puasa, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Di samping pahala puasa yang besarnya luar biasa, bahkan tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bi." Puasa
puasamu itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Artinya gak ada yang tahu besarnya pahala puasa Ramadan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saking besarnya pahala puasa Ramadan, sudah besarnya pahala puasa luar biasa, gak ada yang tahu kecuali Allah. Diampuni seluruh dosa-dosanya, bahkan dijauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu puasa 1 hari. Maka Rasulullah mengatakan apa? Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 khalifan. Siapa yang puasa 1 hari, ya, bukan berarti kalau bulan Ramadan cuma 1 hari baik, enggak. 30 hari ada 20, 29 ya 29. Ini jam 1 saja sudah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 khalifan. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Wah Ustaz, cuma wajahnya baik. Ya enggak lah. Di sini memang hadisnya wajahahu, wajahnya sejauh Allah jauhkan wajahnya dari api neraka, maksudnya Allah jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Wajah itu, Bapak Ibu, dalam bahasa hadis memperhalus, membahasakan manusia. Macam mana kalau kita membahasakan hewan? Kalau kita membahasakan hewan, Budi berkurban seekor kambing. Aku cuma ekornya baik? Kan enggak, maksud cuma bawa ekor ke masjid? Ya enggak, seekor kambing ya kambing yang utuh, bukan ekornya baik. Walaupun bahasanya seekor kambing. Nah ini sama kalau manusia, wajahmu, wajahnya Allah jauhkan wajahnya dari api neraka. Maksudnya bukan wajahnya baik, tapi seluruhnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besarnya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa Ramadan Allah jauhkan 1 hari saja puasa, sudah dijauhkan wajahnya atau dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allah beri pahala yang besar sehingga tidak ada yang tahu besarnya pahala puasa Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Kok masih ada yang berjumpa dengan Ramadan tidak dapat ampunan Allah? Nah, ini celakanya manusia. Juga demikian dengan kita sholat tarawih. Apa kata Rasulullah yang menghidupkan di bulan Ramadan? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalau siang puasa soma, kalau malam namanya qoma. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan ibadahnya, sholat tarawihnya, witirnya, qabliyah, ba'diyahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Coba berjumpa dengan Ramadan tak juga dapat ampunan, sungguh terlalu. Ya, berjumpa Ramadan tak juga dapat ampunan. Padahal dengan puasa ada potensi menghapus dosa di samping pahala yang besar. Dengan sholat tarawih pahala yang besar juga ada potensi menghapuskan dosa. Juga demikian kita bayar zakat, masya Allah, bayar zakat tuhratul lisa'imi minal lagwi wal rafas, mensucikan dirinya dari dosa-dosanya sebab ucapan-ucapannya, perilaku-perilaku burungnya. Dengan bayar zakat fitrah pun Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah, di samping pahala yang besar ada potensi menghapuskan dosa-dosanya. Berjumpa Ramadan tak juga dapat ampunan. Ini kelewatannya. Ya. Juga demikian Bapak Ibu, di bulan Ramadan kita dianjurkan apa? Banyak baca Quran, ya zikir, baik itu tasbih, tahmid, tahlil, atau sholawat, istighfar. Semuanya itu adalah zikir kepada Allah. Apalagi kita biasa ketika mengiringi sholat tarawih kita iringi dengan sholawat. Kita iringi dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, ya.
Ini zikir, baik itu baca Qur'annya, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya, istighfarnya, sholawatnya, itu adalah zikir kepada Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, sediakan bagi mereka apa yang Allah sediakan, maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar, wa hiyal jannah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah, baik dibaca Qur'annya, tasbihnya, tahmidnya, istighfarnya, sholawatnya, juga ada potensi menghapuskan dosa. Bahkan setiap saatnya, setiap sudut daripada Ramadan ini ada potensi pahala yang besar, ada potensi menghapuskan dosa. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang celaka berjumpa dengan Ramadan, ya. Padahal punya ampunan yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah kita hamba yang mengambil kesempatan ini untuk menjaga pahala yang sebanyak-banyaknya sebagai langkah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada kita selalu, sehat walafiat zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan seluruh amal-amal ibadah kita pada tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal ibadah kita menjadi amal-amal yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita sekalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang selamat min lailina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Innal huda hudallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima semuanya telah dari sama-sama ataupun tim pengucapan terawih sudah banyak sampai start tadi sudah disampaikan ke pantai semuanya. Kita sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.